Kasus kematian Yu Menglong sampai hari ini belum dibuka kembali di negaranya. Tapi tahukah kamu, ada seorang saksi kunci dari kalangan tentara? Dialah satu-satunya elit politik Cina yang berani bersuara. Dia bernama Ren Beichuan atau Lin Beichuan. Dia sebagai whistleblower dalam kasus kematian Yu Menglong. Mari kita cari tahu siapa dia, apa tuduhannya, serta risiko besar yang dihadapi plus analisis kejadiannya. Ini berdasarkan laporan media independen tentang penting dalam keterlibatan sistem. Siapa Ren Beichuan? Identitas Ren Beichuan, Sun Report menyebut Lin Beichuan dalam versi Mandarin Linhua mengaku sebagai pensiunan tentara khususnya operasi khusus perbatasan serta keturunan keluarga revolusioner Red Descendant. Motivasi karena latar belakang militer dan garis merah keluarganya, dia merasa punya kewajiban moral untuk angkat suara, menuntut transparansi dan akuntabilitas atas kematian Yu Menglong. Risiko besar aktivasinya telah menempatkannya dalam bahaya serius. Ada laporan bahwa dia ditahan atau diundang untuk bicara, invited for tea, setelah melaporkan pejabat, dan akun media sosialnya disensor atau ditutup. Menurut salah satu media di Cina, dia sempat ditahan 2 minggu di Beijing karena berani membuka kasus Yu Menglong. Sebelumnya dia sempat memperingatkan publik, jika dia tiba-tiba menghilang atau memposting sesuatu yang bertentangan dengan kehendak saya, maka itu berarti dia telah ditangkap. Akun utamanya sempat hapus akun veteran, setelah dia memposting identitas militer. Ada sumber yang mengatakan bahwa tuduhan Ren menyebabkan rapat darurat di lingkungan Kongres Rakyat Nasional (NPC). Apa yang diketahui seperti diungkap oleh Ren Beichuan. Ren mengklaim beberapa hal sangat serius terkait kematian Yu Menglong dan tuduhannya bukan cuma sekadar spekulasi ringan. 1. Pejabat tinggi melindungi tersangka. Dia menuduh ada pejabat senior keamanan public security, yang mengamankan atau melindungi para tersangka yang terkait dengan kematian Yu. Khususnya, dia menyebut sosok ini sebagai urat nadi, arteri, kasus bukan hanya pemain pendukung atau kambing hitam. Netizen mengaitkan tuduhan ini dengan Wang Xiaohong, Menteri Keamanan Publik China, Public Security Minister, sebagai sosok kunci yang diduga melakukan payung perlindungan bagi tersangka. 2. Laporan resmi seperaduan. Pada 25 Oktober, Ren menulis bahwa dia secara resmi mengajukan pengaduan, filed a complaint, terhadap sosok kunci tersebut. Dalam akun cadangan, dia mengatakan bahwa semua orang lain hanyalah pemeran pendukung scapegoat, yang menegaskan bahwa dia melihat ada struktur hierarki pelaku di balik kasus ini. 3. Seruan kepada veteran militer seperti tentara. Ren menggunakan identitas militernya untuk menyerukan veteran lain agar ikut mengadvokasi keterbukaan kasus. Dia berkata, satu-satunya kekuatan yang bisa menahan pemerintah adalah militer. Jika cukup banyak tentara berdiri, aku bisa menyerahkan semua bukti atas nama kita. Pesan ini punya daya simbolis besar. Dia menggambarkan militer sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan sipil berarti kekuasaan negara, dalam konteks kontrol dan akuntabilitas. Lokasi terakhir dan hilangnya Ren. Pada 2 November, Ren sempat memposting koordinat GPS dari sebuah kompleks di Beijing, Anderson Garden, mina lokasi yang sama atau terkait dengan tempat jatuhnya Yu Menglong, dan mengatakan dia bertemu orang yang seharusnya ditemui. Setelah itu, dia menghilang dari publik secara online, menimbulkan kekhawatiran bahwa dia ditahan lagi atau diintimidasi. Ada juga laporan dari orang dekat, netizen, bahwa pihak berwenang telah menekan keluarganya, meminta mereka menandatangani pernyataan, dan ingin menjadikan Ren sebagai kambing hitam. Politik dan kuasa tinggi, tuduhan Ren sangat sensitif karena menyasar pejabat keamanan publik yang sangat tinggi. Jika benar, ini bukan hanya kasus hiburan seperti selebriti, tetapi potensi skandal politik besar. Kredibilitas, banyak netizen mendukung Ren sebagai suara jujur dan pahlawan keadilan, meskipun dia tahu resiko yang dia ambil. Ren telah mengguncang struktur besar pemerintahan Cina. Pesona ketampanannya Guo Junchen telah menarik perhatian para fans. Jadi setelah adanya gosip tentang Guo Junchen antara yang asli dan yang palsu ya guys ya, baru-baru ini Guo Junchen telah mengunggah sesuatu gitu ya. Ini di video diduga diambil itu pada tanggal 13 November 2025 gitu ya. Jadi baru-baru ini Guo Junchen itu ya sibuk dengan kegiatan-kegiatannya gitu ya. Apa gue bilang tahta tertinggi ketampanan dari seorang aktor itu adanya di Cina gitu ya sebenarnya. Itu di mata saya ya, di mata saya. Karena ini Guo Junchen kalau emang bener asli tampan sih. Maksud gue bikin PT ini apa ya guys ya, semoga aja kalau emang itu bener Guo Junchen asli gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya, syukur alhamdulillah, berarti Guo Junchen selama ini baik-baik saja. Jangan sampai ada lagi perdebatan antara netizen. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini ada masuk ke segmennya Yu Menglong ya. Tadi kalian sudah melihat. Nah, ini ada beberapa info yang harus kita lihat lagi guys ya, dari Yu Menglong kabarnya. Untuk hari ini, nah, sebelum kita mulai, aku mau promo dulu. Aku ada kemarin baru ngeluarin single ya, single pertama aku, karya aku sendiri, ciptaan aku sendiri, yaitu judulnya adalah Pacar Hayalan. Mungkin kalian bisa tonton atau mau dengar lagu aku, karya pertama aku, bisa lihat di Spotify ataupun di Apple Music ataupun di iHeartRadio ataupun di TikTok juga sudah ada, di YouTube, di Instagram, dimanapun sudah ada di platform-platform ya. Di CapCut juga ada, udah ada. Nah, buat kalian mau dengar, mangga silakan ya.
Dan aku juga ada nanti akhir bulan ada album ya, album aku, dan semuanya di situ ada karya-karya aku semua. Nah, mungkin kalian tertarik untuk mendengarkan ya, jangan lupa nanti akhir bulan ya guys ya. Nah, ini masuk lagi ke segmennya Yumelong ya, tadi sedikit promo ya untuk album aku ya, untuk akhir bulan nanti. Nah, ini ada berita yang tadi ya, semuanya sayang Yumelong, semuanya menuntut keadilan untuk Yumelong. Semoga keadilan ditegakkan. Justice for Yumelong ya. Kepergianmu meninggalkan luka yang mendalam, tapi karyamu akan abadi di hati kamu, katanya gitu guys ya. Ini ada ke netizen, tapi katanya kasusnya sudah ditutup pihak polisi Tiongkok, katanya gitu guys ya. Nah, ini kita lihat seperti apa ya. 你把嘴给我闭上， Marah pun imut, katanya gitu guys. 把嘴给我闭上。 Waduh. Nah, ini ada kabar lagi, Yumelong terjebak kontrak ya, miliarder dan VS Badan Negara. Aktor Yumelong telah terikat kontrak 10 tahun dengan Tiang Yu Media sejak 2015 ya. Yang Mi dengan kekayaannya yang fantastis tertarik untuk merekrutnya dan bahkan bolak-balik ke Beijing untuk bernegosiasi ya. Namun, Tiang Yu Media dengan tegas menolak, katanya gitu guys ya. Bukan hanya Yang Ming, katanya ya, pembawa acara ternama Taiwan juga terpikat dengan bakat Yumelong. Sayangnya, sekali lagi Tiang Yu Media tetap teguh pada pendiriannya ya. Kenapa begitu sulit? Tiang Yu Media adalah salah satunya badan usaha milik negara di Tiongkok ya. Dengan dukungan kuat ya, Yumelong sendiri berasal dari keluarga sederhana di Xinjiang ya. Nah, ini ayahnya meninggal saat ia masih muda dan ibunya berjualan roti untuk mencari nafkah, katanya gitu guys ya. Dengan biaya pemutusan kontrak sebesar $500 ya. Yumelong pada dasarnya terjebak ya, dari mimpi menjadi bintang hingga terjebak dalam kontrak yang tidak dapat dihindari gitu guys ya. Ini ada beberapa tulisannya seperti itu ya. Song Ye-ren seolah mendapatkan karmanya sendiri. Beberapa artis mulai menjaga jarak dan menolak berperan bersama dengan Song Ye-ren. Sejak adanya kasus Yumelong yang mencuat, karir Song Ye-ren semakin merosot. Beberapa artis bahkan terang-terangan menolak dipasangkan dengan Song Ye-ren dan para sutradara pun enggan bekerja sama dengannya. Jadi seolah apa yang dikatakan oleh seorang peramal itu benar ya tentang Song Ye-ren. Di dunia maya, terutama di area gelap internet, muncul rumor yang mengaitkannya dengan tragedi Yumelong. Meski semuanya belum terbukti, kini publik hanya menunggu bagaimana hukum alam akan bekerja pada akhirnya. Waduh. 哦，是你呀，金元美，你吓死我了！ Oh, ini di filmnya ya guys ya. Cuma aku nggak berani putar, takutnya kena copyright ya. Waduh. 你在这边干嘛？鬼鬼祟祟的，做坏事啊？ 我哪做坏事了？ Aku lucu banget ya lihat wajah cemberutnya guys ya. Menurut seorang YouTuber yang bernama Limu, apakah Yumelong itu telah menghancurkan atau telah menyelamatkan Cina? Menurut pengamatan Limu, jumlah penonton dalam tayangan beritanya Yumelong di seluruh dunia itu mencapai 30 miliar, bahkan bisa lebih ke 40 miliar. Oleh karena itu, pemerintahan Cina saat ini sudah mulai goyah. Yang tadinya image negaranya itu baik dan juga bagus gitu ya dibandingkan dengan negara lain, namun seolah terbantahkan setelah adanya kasus Yumelong. Waduh. Itu adalah 3 wanita dan seorang pria yang ingin membantu Yumelong. Tetapi ada kemungkinan besar bahwa orang-orang ini sudah pergi sekarang. Wanita pertama berteriak panik, "Saudaraku, lari, bangun, lari." Seorang pria mengancam tidak akan bergerak dan suara wanita itu berkata, "Tutup mulut." Dan pria itu berteriak padamu untuk tidak memanggil wanita itu kembali. "Aku sudah menelpon seseorang." Setelah itu ada wanita kedua, lemah, tolong aku, tolong bantu aku." Tidak, katanya gitu ya. Ini waktu malam kejadian dan Yumelong terbun-bun, bukan terbun-bun. Nih, sangat mengerikan penampakan lorong bawah tanah ditemukan banyak ya manusia
Nah, seorang pemuda memberanikan diri masuk ke lorong bawah tanah untuk menunjukkan bahwa ada tempat rahasia di bawah tanah yang dijadikan sebagai tempat penyik ya manusia ya. Manusia disebut mengalami penyik ya saat sebagai ritual dengan org mereka dipanen hidup-hidup. Nah, menurut infonya, dalam sehari di China ada ratusan kasus orang hilang. Mungkinkah kasus besar ini yang dimaksud adalah Yu Menglong ya? Uang itu penuh dar ya, membuat saya ingin moon ya. Ini kalian bisa baca sendiri. Aku sensor karena nanti ada peringatan dari YouTube ya. Nah, ini kita lihat lagi ada berita apa lagi guys. Nah, ini di sini ada ternyata Yu Menglong garis keturunan kekaisaran kerajaan Ming katanya gitu guys. Ya, tuh lihat ya. Kaisar muda Yu Shangqiang ya. Nah, ada kemiripan tidak guys ya antara Yu Menglong dan kaisar muda Yu Shangqiang ya. Maaf kalau salah baca. Nah, di sini latar belakang dimiliki Yu Menglong ya. Yang membuatnya dijadikan target penguasa jahat. Nah, ini pada masa pergantian dinasti Ming ke dinasti Qing, banyak keturunan keluarga kerajaan yang mengganti nama marga untuk menghindari pengejarannya. Di beberapa wilayah seperti Haiyan dan Jiangsu, orang bermarga Yu diyakini dulunya bermarga Zhu, yaitu marga keluarga kerajaan Ming gitu ya. Misalnya Su Xiao ya, pada putra kaisar terakhir dinasti Ming ya, hidup bersembunyi selama 60 tahun di Jiangnan sebelum akhirnya ditemukan di masa kaisar Kangxi ya. Rumah leluhur keluarga Yu Menglong juga berada di daerah itu guys ya. Netizen beranggapan bahwa keluarga Yu berpindah dan memutuskan silsilah untuk menghindari pengejarannya. Peramal bernama Ma Shan ya mengatakan bahwa Yu Menglong memiliki takdir seorang raja muda gitu guys. Namun dipilih oleh orang-orang berkuasa sebagai wadah pengorbanannya agar mereka bisa mencuri energi keberuntungan untuk memperpanjang umur dan kekuasaan. Nah, itu guys ya. Jika benar Menglong punya darah bangsawan Ming, energi dalam dirinya dianggap luar biasa. Energi itu seharusnya membawa keberuntungan, tetapi justru membuatnya menjadi target ritual gelap gitu guys ya. Nah, ini ada apa lagi? Pesona ketampanannya Guo Junchen telah menarik perhatian para fans. Jadi setelah adanya gosip tentang Guo Junchen antara yang asli dan yang palsu ya guys ya, baru-baru ini Guo Junchen telah mengunggah sesuatu gitu ya. Ini di video diduga diambil itu pada tanggal 13 November 2025 gitu ya. Jadi baru-baru ini Guo Junchen itu ya sibuk dengan kegiatan-kegiatannya gitu ya. Apa gue bilang tahta tertinggi ketampanan dari seorang aktor itu adanya di Cina gitu ya sebenarnya. Itu di mata saya ya, di mata saya. Karena ini Guo Junchen kalau emang bener asli tampan sih. Maksud gue bikin PT ini apa ya guys ya, semoga aja kalau emang itu bener Guo Junchen asli gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya, syukur alhamdulillah, berarti Guo Junchen selama ini baik-baik saja. Jangan sampai ada lagi perdebatan antara netizen. Nah, itu dia guys, info dari Yu Menglong untuk hari ini. Mungkin kalian punya komentar atau pendapat bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan tentunya kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.